Perkenalkan, nama saya Suhaidi. Pada hari ini tanggal 23 November, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 02 Parit Limau Manis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya pintakan kepada Yogi untuk memimpin doanya. Pada Yogi, Bapak persilakan. Siap. Siap. Hormat. Hormat. Selamat pagi. Selamat pagi. Berdoa. Berdoa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, terima kasih kepada Yogi yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam kita menerima pembelajaran dapat diterima dengan baik. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak mohon untuk berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Ya, Indonesia Raya. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Anak-anak sekalian, terima kasih tadi telah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang insya Allah akan menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 3 tokoh dan penemu. Subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ini ada beberapa hal yang harus kalian capai. Yang pertama itu adalah kamu mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah tentang ayo menjadi penemu dengan benar. Yang kedua itu adalah kamu mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang ketiga, kamu mampu melakukan pengamatan, menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, kamu mampu mempresentasikan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Nah, anak-anak sekalian, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran kita pada minggu lalu? Tentang apa itu? Tentang? Iya, tentang listrik. Nah, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu apa? Listrik seri. Yang kedua paralel dan linear ya. Jadi listrik itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu rangkaian listrik secara seri. Yang kedua rangkaian listrik secara paralel. Yang ketiga campuran. Nah, sekarang kamu baca teks eksplanasi yang ada di bacaan yang udah ada di buku. Silakan. Ya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak minta kepada Gaby untuk membacakan teks eksplanasinya. Coba Gaby baca teks eksplanasinya. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak digunakan penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering digunakan pada hiasan pohon Natal ataupun hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodasi arus energi untuk penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, cukup Gaby. Lanjut Yogi. Silakan Yogi, baca Yogi. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Ingat dari yang kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu kelas. Saat saklar satu dinyalakan, maka yang menyala hanyalah lampu satu. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala dengan kondisi
Maka rangkaian listrik seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian listrik pada rel adalah L1 dan L2 dan L3 L4. Rangkaian listrik paralel akan sangat membantu menghemat biaya listrik. Iya, terima kasih Yogi. Lanjut. Yuda. Silakan Yuda. Menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah sekelar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat sekelar satu dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat sekelar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat sekelar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1 dan L2 dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Iya, sudah selesai ya membaca teks explanasinya. Tepuk tangan buat kawannya yang sudah membacakan. Selanjutnya kita akan mencari kosakata baku atau tidak baku di dalam teks tersebut. Nah, coba kalian amati dan ditulis di situ kata baku dan tidak bakunya apa saja. Silakan ditulis dulu. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Yunisara terlebih dahulu. Coba Yunisara sebutkan kosakata non baku yang terdapat di teks eksplanasi tadi. Dipakai kata bakunya apa? Iya, pintar. Tepuk tangan buat Yunisara. Yang kedua, Rehan. Apa Rehan? Buat. Kata bakunya? Untuk pintar. Tepuk tangan buat Rehan. Selanjutnya, Tio. Banget. Kata bakunya? Sekali pintar dia. Ya. Nah, jadi di situ kata bakunya, kata non bakunya itu dipakai. Kata bakunya dipakai. Nah, beda ya pengucapan kata non baku dengan kata baku. Yang kedua, buat. Buat kata bakunya itu adalah untuk. Nah, yang berikutnya Bapak mau nanya dengan kalimat tidak efektifnya apa? Tuh, yang belakang. Apa? Kalimat tidak efektifnya apa? Rangkaian seri banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Iya, pintar. Oke, selanjutnya Rehan, coba kosakata atau kalimat tidak efektifnya apa? Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon besar di sepanjang jalan raya. Iya, pintar. Yang berikutnya coba Gaby. Kalimat tidak efektifnya apa Gaby? Yang nomor 2. Yang nomor 2, Pak. Ya, yang kedua apa? Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel.
Iya, pintar. Selanjutnya, Yogi. Kalimat efektifnya apa? Perbaikannya apa Yogi? Yang nomor 2. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Iya, tepuk tangan buat Yogi. Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah mencari kosakata baku dan tidak baku serta kalimat efektif dan tidak efektifnya. Nah, sekarang kita akan mencari paragraf utamanya. Coba Haryanti. Paragraf pertamanya apa? Paragraf 1 motif masalah penggunaan rangkai seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Oke, paragraf kedua, coba Rehan. Dari penjelasan lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 scalar dan 4 lampu. Saat scalar 1L1 dinyalakan, maka lampu 1L1 menyala. Saat scalar 2S2 dinyalakan, maka lampu 2L2 menyala. Saat scalar 3S3 dinyalakan, maka lampu 3L3 dan 4L4 menyala. L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1, L2 dan L3, L4 adalah rangkaian paralel. Oke, terima kasih Rehan. Tepuk tangan buat Rehan. Yang berikutnya, Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. dan anak sekalian, sekarang kita akan memasuki materi muatan IPA. Nah, masih ingatkan pembelajaran kita waktu kemarin tentang IPA? Tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu Bapak ulang kembali ada 3 macam. Yang pertama itu apa? Campuran. Sekarang kita akan membahas tentang rangkaian listrik yang ada di ruangan kelas kita. Nah, coba kamu perhatikan rangkaian listrik yang ada di ruang kelas kita. Coba lihat. Nah, di sini ada rangkaian listrik yang dipasang, yang ada di dalam saja. Nah, di dalam nih. Nah, ya kan, ada kan? Saklar 1, saklar 2. Nah, itu ada saklarnya, lampunya ada 1, saklarnya ada 2. Nah, rata-rata rangkaian listrik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya menggunakan 2 rangkaian. Rangkaian apa biasanya? 1 Campuran 2. Nah, campuran dengan rangkaian seri serta paralel. Nah, Bapak ada gambar di depan bisa dilihat. Itu adalah gambar rangkaian lampu di kelas. Nah, Bapak juga membawa sebuah gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar rangkaian listrik yang ada di ruang kelas kita. Nah, ini terdiri dari rangkaian campuran. Oke, campuran ya. Yang terdiri dari 2 rangkaian, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, apabila yang ini namanya saklar. Saklar 1, saklar 2, saklar 3. Nah, ini tahu kan ini apa nih? Lampu. Lampu apa ini? Nah, ini lampunya ada berapa buah? 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini yang paling penting ini. Ini gambar apa nih? Baterai. Nah, baterai ini terdiri dari 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, ini terdiri dari 2
dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang mana rangkaian seri? Nah, ini. Rangkaian seri itu dipasang secara sejajar. Nah, ini disebut dengan rangkaian Seri. paralel. Nah, jadi setelah digabung menjadi satu, ini disebut menjadi rangkaian listrik secara Campuran. Oke, bisa. Ada yang mau ditanyakan tentang rangkaian ini? Jelas? Oke. Kalian sekarang coba kamu bentuk kelompok. Nah, tugas kamu dalam kelompok tersebut itu membuat gambar rangkaian listrik. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik secara seri, yang kedua rangkaian listrik secara paralel, dan yang ketiga itu adalah rangkaian listrik secara campuran. Oke, silakan kamu bentuk kelompok dulu. Anak-anak sekalian, kalau udah membentuk kelompok, silakan kamu kerjakan gambar rangkaian listrik secara seri dan gambar rangkaian secara paralel serta gambar rangkaian listrik secara campuran di buku kamu. Nah, setelah itu dikumpulkan, ya? Paham? Oke, silakan kamu kerjakan. Kamu kerjakan LKPD-nya sekalian kalau udah selesai dengan tugas kelompok tadi. Paham nggak? Oke ya, langsung kerjakan LKPD-nya. Yang udah selesai LKPD-nya silakan dikumpulkan ke depan. Silakan. Yang udah selesai loh. Nah, kumpulkan. Simpan. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tadi, yaitu tentang 3 rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian listrik apa? Yang pertama apa? Dari yang kedua? Yang ketiga? Oke, yang pertama kelompok 1, rangkaian listrik secara campuran. Silakan maju ke depan.
Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya atau hasil dari gambar rangkaian listrik secara campurannya. Silakan. Baby. Ini adalah gambaran listrik secara campuran. Rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari dua rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 kami persilakan untuk memaparkan hasil karyanya. Silakan. Beberapa dengan rangkaian seri. Susunan rangkaian paralel mempunyai cabang. Komponennya disusun sejajar di mana terdapat dari satu jalur listrik secara paralel. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, demikian tadi hasil karya dari teman-teman kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya silakan kembali ke tempat asal masing-masing. Tadi kamu sudah melakukan kerja kelompok. Untuk yang terakhirnya, silakan dikerjakan evaluasi yang akan Bapak bagikan secara individu. Nah, setelah itu sudah selesai, kumpulkan kembali untuk dinilai. Paham? Nah, evaluasi ini berkenaan dengan tema 3, tokoh dan penemu. Tema 3, ayo menjadi penemu. Untuk pembelajaran 3 yaitu terdapat 2 muatan, yaitu bahasa Indonesia dengan IPA yang sudah kita pelajari tadi. Paham ya? Oke, silakan kamu kerjakan. Silakan dikerjakan. Ya udah? Nah, sip. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan depan. Semua? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan kembali dengan evaluasinya. Mulai dari sebelah kiri. Silakan. Lanjut. 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 Jadi. Jangan lupa namanya ditulis ya. Nama siapa? Januari. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita menutup, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari tentang tema 3 tadi. Yang pertama itu apa? Rangkaian listrik itu terdiri dari 3 Macam. Yang pertama apa? Yang kedua, rangkaian listrik yang ada di dalam ruangan kita ini atau dalam kelas kita ini terdiri dari rangkaian apa? Jadi, ya,
Jadi rangkaian listrik yang ada di ruangan kelas kita ini terdiri dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Nah, di setiap penggunaan rangkaian itu biasanya dalam sebuah ruangan itu menggunakan 3 komponen tersebut. 3 komponen rangkaian tadi. Karena apa? Kalau seandainya kita mau menggunakan lampu satu saja, lampu yang lain itu bisa hidup, bisa satu mati, bisa satu yang hidup. Yang berikutnya, apa itu rangkaian seri? Rehan. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet tanpa cabang. Dengan ini listrik mengalir hanya melalui satu jalur. Memutus rangkaian seri di titik listrik manapun akan menyebabkan seluruh rangkaian berhenti beroperasi. Iya, tepuk tangan Pak Rehan. Yang kedua, rangkaian paralel. Apa itu, Yogi? Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri. Susunan rangkaian paralel mempunyai cabang. Komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik secara paralel. Iya, tepuk tangan Pak Yogi. Yang terakhir, rangkaian campuran. Apa itu, Gebi? Rangkaian campuran. Rangkaian listrik campuran adalah gabungan dari 2 rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Iya, benar sekali. Nah, demikianlah tadi simpulan dari materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta kepada Rehan untuk membaca doa. Kepada Rehan, Bapak persilakan. Silakan Rehan, doanya. Siap. Siap. Hormat. Hormat. Selamat pulang. Selamat pulang. Wakasih. Wakasih. Ina insaf. Ina insaf. Nabi Yusri. Nabi Yusri. Ina ladi. Ina ladi. Namanu. Namanu. Wamilu. Wa'amilu sholihati wa tawassau bil haq wa tawassau bil sabr. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.